menyampaikan diskriminasi tentang nilai positif sebagai salah satu tugas daripada pelatihan guru penggerak. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti juga akan terdorong untuk bisa mengikuti jejak Pak Yaya untuk berpartisipasi ikut sebagai guru penggerak. Dan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya adalah pengembangan diri, Bapak di sini sangat mendorong sekali kalau memang ada Bapak Ibu yang tertarik di sana. Itu kesempatan yang luar biasa kalau memang Bapak bisa berpartisipasi di sana. Dan mungkin kemarin ada tawaran untuk misalnya dan soal kemarin belum daftar. Ya, itu kalau ada kesempatan silakan digunakan. Mungkin kita masih berjiwa muda ya. Jadi eksaminasi itu artinya menyampaikan kembali apa yang sudah saya peroleh, khususnya di guru penggerak. Meskipun baru 3 bulan Pak, sekarang diistirahatkan dulu. Nanti mulai lagi Februari atau Maret akan dimulai lagi untuk sesi yang kedua. Tapi memang seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa pembelajaran masa itu berbasis analogi ya. Jadi berbasis kebahagiaan, ketenangan, sampai saya pribadi Pak ikut guru penggerak itu kadang-kadang teman-teman yang di guru penggerak itu kayak yang agak sedikit aneh gitu. Apa yang santai? Di dunia menawan diri. Terus kadang ke sekolah ini jarang. Di rumahnya ngelembur. Saya nggak pernah melembur, ya saya tidak pernah mengerjakan, tapi tugas sama selesai. Yang kedua saya ikut presentasi atau ada Zoom gitu, ikutan tapi tidak perlu juga karena kalau sudah pusing ya sudah saya berhentikan dulu. Artinya pembelajaran orang dewasa dalam konteks psikologi andragogi itu bisa dipaksa, harus dipaksa. Artinya guru-guru naik pada naik, artinya saya moodnya bagus, yang memberikan materi bagus jadi masuk. Jadi disebut kalau dalam teori psikologi itu andragogi. Jadi pembelajaran dewasa itu santai dulu, kedua bahagia dulu, ketiga baru kita ikut belajar. 3S, santai, serius, sukses. Sama. Siapa yang menggagas menulis berjamaah. Jadi artinya apa? Ada beberapa keuntungan dalam menulis berjamaah itu. Yang pertama, anak mau belajar menulis. Yang kedua, anak mampu berpikir kritis. Contoh lagi ya, sebelum belajar ke kelas 15 menit, anak itu disuruh nulis bebas Pak. Tong diganggu bu guru, tong diintervensi, tong dibejaan. Nah, kan yang utama nulis sebebas sakadai. Kita belajar nulis kan awalnya gitu dulu Pak. Sesudah gitu, tulisannya tidak dikoreksi oleh guru, tapi dikoreksi oleh teman sejawatnya. Kan ada rencangan termotivasi Pak. Jadi meskipun sakadai terkenal yang penting daya berpikir kritisnya terbangun dulu gitu. Itu konsep saya murni Pak dari skripsi dan itu sudah diadopsi oleh 7 sekolah. Apakah SMP 4 sudah menerapkan? Kalau Pak Ahmad sudah, tapi saya insya Allah sambil berjalan akan menerapkan itu di PNBP nanti. Yang kedua, hasil revisinya itu dikembalikan lagi ke teman sejawatnya lagi. Jadi budak teh, naon yang mudah. Misalnya tuh mengarang ketika pergi dari rumah, saya sarapan di rumah jam 7. Emu teh eta we Pak, pikirannya ada di sana udah tuliskan. Pemikiran tata bahasa bener titik komanya enggak usah, yang penting mau nulis dulu saja. Yang komentarinya juga teman sejawatnya sama Pak. Kadang-kadang tidak terstruktur, sakacamping ya bahasa Sunda, sakadaek, tetapi daya berpikir kritis itu terbangun Pak. Alhamdulillah. Nah memang itu saya sudah terapkan dulu di kampus dan di SMA. Nah sekarang implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi merdeka idenya itu lain bebas dibebaskan gitu. Jadi ada ruang apa? Tidak mengganggu teman di ruangan kelas. Baju dikedalamkan. Siapa yang membuatnya? Mereka sendiri. Kalau mereka melanggar, kita tinggal nguih ke arahnya. Kan saliran memadam, saliran melanggar. Ya, misalnya. Ya meskipun memang tidak semudah itu juga di lapangan, tetapnya ayam dan orang-orang budak baturnya budak antar hese gitu. Tapi minimal sesudahan ikhtiar dengan cara-cara yang maksimal tadi mudah-mudahan atau untuk 100% di 70 tidak tercapai atau 50 bahkan hanya bisa sampai 10% pun sudah luar biasa. Bertahap saja.
kalau kita tidak ada usaha sama sekali, Pak, nol sekali, itu akan dianggapnya kita ya usaha. Ya, kita misalnya apatis itu artinya dari SMP hese gitu dia bakal gitu anger gitu, belum tentu. Karena manusia itu yang tadi dia punya hidayah, punya jalan, punya tampeng. Wah, pengalaman di pemerintahan orang pikir keras sampai wah semua kebelas sampai nanti. Makanya yang tadi juga kita hanya memfasilitasi, menjalani, menuntun kepada arah yang lebih baik. Kalaupun memang mereka tidak berubah 100%, ya memang susah. Karena pendidikan itu triangulasi Bapak dan Ibu. Satu, sekolah, yang kedua lingkungan, yang ketiga keluarga. Sekolah sesehebat mungkin memaksimalkan aturan yang terbaik, keluarganya tidak mendukung, lingkungannya tidak mendukung, memang susah. Tapi bukan tidak bisa, hanya susah saja. Tapi mudah-mudahan atau 20% bisa sekolah di Bantos. Di sekolah kita disiplin, di keluarga tidak, atau lingkungannya. Bahkan lingkungan itu perannya lebih besar daripada sekolah dan keluarga. Yang kedua, bahkan idola atau artis itu lebih menjadi kiblat mereka daripada guru dalam penampilan apalagi. Tapi memang tidak boleh pragmatisnya mencegah orang nyerah diulang. Santai saja lah, kita mau berusaha saja sampaikan kepada mereka bahwa ini aturan yang dibuat oleh mereka itu dijalankan secara bersama-sama. Artinya ditempel saja di karton, pasang-pasangkan mereka yang buat. Tidak usah direnovasi dengan tulisan kita, nggak usah. Coba nanti oleh kelasnya mudah-mudahan ia jangan terjalankan saingan dan itu bisa menjadi budaya positif yang misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Mereka yang nulis sendiri. Nanti sebelum masuk sekolah, buatkan kelompok tersebut membuat sebuah keyakinan kelas masing-masing, lalu ditempel. Setiap masuk itu diulang-ulang dibicarakan oleh gurunya, disampaikan kepada mereka. Kan kamar itu kesadaran manusia. Nanti itu tidak boleh tidur di kelas. Kenapa kamu tidur di kelas? Nanti tidak ada konsekuensi di sini, tidak ada hukuman karena bukan militer. Kalau kata teori Gosen di sini masih dijelaskannya. Iya, jadi kalau tadi yang kedua agama udah jelas tauhid berarti ya itu dunia akhirat. Yang ketiga seni. Emang seni itu masih diperdebatkan Pak. Bagaimana kalau seni melihat yang cantik nggak apa-apa? Itu seni, karena ini hidup di dunia gitu. Karena manusia itu punya dasar ini Pak, kesenangan, senang naon, bukan teh udo. Kalau saya yang kita mengganggu kegiatan sekolah nggak ada masalah. Yang kedua penguasaan pasti jalan mengeluh. Saya namanya homo politikus. Namun soal Aristoteles, semua orang itu punya hasrat ingin berkuasa. Tidak harus berkuasa secara formal, jadi anggota DPR, jadi kepala desa atau presiden, bukan. Bahkan di rumah tangga pun homo politikus itu ada ingin menguasai ke istrinya. Matur gitu, ada duit jarang misalnya. Mau cepain itu mau banyak kan, jajan murah-murah. Sama, sama. Ingin menguasai. Betul. Diikuti aturannya. Ketika saya tengah malam itu enak Pak kalau karaokean, itu kebebasan. Tapi Pak mau digigir kurang bumi itu ganeng. Jadi diaturi, dibentengi oleh aturan orang lain. Karena yang hidup kita itu sosial. Yang ketiga, yang kelima kesenangan. Tadi ini terintegrasi juga Pak dengan tadi yang Pak Ustadz Andi sebutkan. 3 hal tadi dengan ini sangat relevan. Betul. Pak Henry kemarin protes atau Pak dengan agama juga sudah cukup. Kalau berbicara agama saja, kalau disampaikan ke santri cukup. Tapi kalau disampaikan ke tempat umum tidak bisa, harus ada olahraga dengan seninya. Cuma di seni saja yang masih pada perdebatan. Bisa ditambah supaya dia mudah tersinggung. Bisa dicari, ya memang kita belum tahu di keluarganya seperti apa. Yang jelas, mulai dari sekarang sudah itu bukan lagi 100% tapi 1000% stop untuk menghardik anak didik dengan ucapan-ucapan, apalagi yang ucapan-ucapan yang bisa menurunkan harkat martabat dan harga diri mereka. Karena kita harus ingat ya, Messi juga autis SMA kelas 1 belum bisa baca. Sekarang saja Pak katanya Messi itu iklan yang produk yang ada di Indonesia melamar Messi itu tidak diterima. Beri bonus minum. Royalti dari iklan saja 1 bulan 50 miliar Pak. Royalti dari iklan. Sudah lolos, sudah ikut pelatihan 6 bulan.
nggak jelas, tapi sampai sekarang alhamdulillah saya itu dikirim jurnal psikologi yang jurnal internasional ngadinten asal yang macam. Maka tahun ada lah nabi ada status sehingga anu pinter gitu, padahal bisa nonton. Itu tuh dari sana. Pemantau manajer. Memang masih banyak, bukan masih banyak, masih ada beberapa. Mungkin saya juga masih belum masuk ke penghukum. Jadi mulai bersalah dihukum. Gitu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya polisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi ngajari hati kan, nah siring, ya, bisa kalau naik kerutik itu bawang, lalu soal, tapi cerita kita hati. Apakah siswa itu berubah boro-boro dendam, dihukum boro-boro akan berubah boro-boro, bahkan akan membuat kesalahan yang haja-haja. Nah sebagai teman di sini bisa kayak Pak Henry beri ngayang-ngayang, bisa saja. Tapi yang lebih bagus katanya sebagai manajer teh tetap dihargai oleh siswa, tetapi kita bisa mengayomi mereka. Misalnya begini, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyampaikan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu artinya pendekatan psikologis. Pendekatan itu ada 3, ibu dan bapak. Yang pertama, preventif itu pencegahan. Lebih baik mengobati, mencegah ya, daripada mengobati, itu preventif. Yang kedua ada persuasif itu diolok, diusapan, TKSS itu bisa lain. Nah yang terakhir represif itu bukan kekerasan, dicarikan, dihukum, itu represif. Ya, memang lebih tepatnya kita menggunakan persuasif. Meskipun sebagai manusia normal, ya ada guru itu ayam mudna. Bunda saya mah nyawa udah ada persuasif sebagai manajer, sebagai teman ke arah namanya gitu ya. Itu manusiawi gitu kan? Iya, karena manusiawi memang seperti itu manusia itu. Ada moodnya, ada bagus, ada tidak. Yang ketiga sebagai manajer ini yang paling bagus Pak. Memang masih jarang juga diterapkan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi nanti dijelaskan di sini, ada sedikit lagi. Nah ini ada teori baru Pak. Sebetulnya teorinya udah lama nih, tapi di pendidikan katanya baru sekarang diterapkan. Itu sebutnya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, nanti ini contoh yang pernah Ibu ya. Jadi siswa itu membuat kesalahan. Mereka itu dipanggil oleh kita. Misalnya kemarin saya di Muhammad, siswa itu datang terlambat, selalu datang terlambat. Terlambat ya datangnya. Yang pertama, yang kedua selalu ngantuk di kelas. Dipanggil, itu hal itu dicari kakak. Itu sama dengan penghukum, muncul urang mah sama dengan membuka aib. Urang wae lamun dipapat hantu ustad harapan batur langsung ditunjuk nama kita sendiri akan boro-boro hayang berubah. Nah, aib baik tindakan surga. Ngomong ini maka surga tindakan ayo lewat ke surga baru kita. Jadi panggil saja ke kantor dengan pendekatan restitusi yang tadi. Kunaon salila teh? Kenapa Anda itu selalu datang terlambat? Ya Pak, karena di rumah mungkin saja saya harus membantu ibu, karena ibu saya anaknya 11 misal kan 8 kosan lah. Oh, kenapa bisa seperti itu? Karena saya harus membantu. Kalau nggak membantu, kasihan juga ibunya. Kan kita agak terkejut juga. Tapi kan di sekolah itu ada aturan. Kita kembalikan lagi. Aturan itu kan harus dilaksanakan. Tidak bisa, oh kembali dah, ini nggak bantu adalah. Baik seorang telat tidak bisa, yang lain nanti protes malah. Ini harus seperti apa? Itu yang disebut dengan restitusi. Oh, sebaiknya kamu harus apa? Jadi ditanya lagi ke orangnya. Cingguman atau saya adalah sok supaya ibu salira tetap dibantu, tetapi ke sekolah tidak terlambat. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi. Terus kita nanya lagi, tugasnya kan banyak terlambat. Nah, guru juga memberikan memberikan keleluasaan. Tugas yang belumnya mau dikerjakan kembali, boleh diskusi dengan gurunya atau dengan temannya. Nah, itu disebut dengan segitiga restitusi. Lalu pertanyaan yang terakhir, kan kita sudah ada keyakinan kelas. Kamu sendiri yang membuat, tidak boleh datang terlambat. Ya, keyakinan kelas itu kan kita yang buat sendiri, berarti kita harus melaksanakan sendiri.
Bukan bapak yang buat. Kalau membuatnya sekolah, udah kamu aturan sekolah Pak. Karena aturan sekolah itu sifatnya umum Pak. Kalau aturan sekolah misalnya SMP 1 Ciamplas dengan SMP 4 Cikopo bisa saja sama. Apalagi kalau aturannya dari Kemendikbud. Tapi kalau aturannya yang dibuat oleh siswa, tapi disepakati oleh bersama, tapi guru juga mengevaluasi lagi. Tidak boleh juga, baju mah dikeluarkan saja. Tidak boleh, kita juga harus mengontrol. Tetap harus ada di bimbingan guru. Misalnya itu oleh kelas dipasang di depan, ya di keyakinan kelasnya dibuat, tetapi keyakinan kelas tersebut tetap kita yang menyetujui akhirnya. Kalau tadi kan tidak boleh ada perundungan. Kalau saya memberikan contoh Pak di kelas 7, ada anak itu rajin dan selalu banyak membantu. Kalau dalam istilah pesantren itu ngaji tapi jadi kiai. Sebab mahabbah gurunya tinggi. Mahabbah itu sangat hormat Pak. Ada di kelas 7A. Seorang siswa perempuan, saya tidak akan menyebutkan namanya. Itu mahabbahnya tinggi. Tadi di bawah juga ada bersih. Tapi kadang-kadang oleh teman-temannya tidak didekati karena beberapa faktor mungkin. Tapi kita jangan kaget, anak-anak tersebut itu akan lebih disayangi oleh kedepannya Pak. Hidup sosialnya akan lebih bagus. Dan dulu, ini saya cerita sedikit beberapa ibu ya. Abi ada beberapa acara dulu ketika ikut dengan teman di UPI Pak. Ketika reunian itu bayar 150 juta reunian di Hotel Bison. Udunan Pak, udunan semua orang. Tapi bukan saya, teman saya yang cerita. Ketika udah pulang, si uangnya dikembalikan lagi oleh temannya. Ya sahar bayar 150 juta, kan mewah kayaknya itu Pak. Acara sampai ngundang Ariel katanya sama Sari. Beliau cerita. Ternyata yang bayarnya itu yang temannya dulunya belum tidak bisa baca dan sering dibully. Yang lain pun jadi dosen, jadi profesor, jadi guru, jadi pengusaha. Karena orang yang seperti itu berpikirnya jarang sistematis kayak kita. Banyak doktor bisnis dan profesor bisnis dia punya bisnis. Tapi yang punya bisnis di dunia kayak Elon Musk, kayak Mark Zuckerberg itu tidak lolos kuliahnya. Karena mereka berpikirnya jejak, kita lurus kesulang. Saya kayak militer melamun A, kudu A, lamun B, kudu B, lamun C, kudu C. Ternyata dia itu punya resort, punya tambal ban di setiap wilayah. Dibayarkan kaget semuanya. Ya Allah, jadi itu berarti sok dihina kurang, mau bebarengan yang saya ya itu artinya kita itu tidak boleh menghargai siapa ke rumah bodoh, berarti kita miskin, tidak boleh. Dan ternyata di akhir-akhir itu fakta Pak. Itu di Hotel Resort Bandung 150 juta semuanya yang profesor, yang dokter dibayarkan belanjana hanya beliau itu sekolahnya sampai SMP Pak. Seperti itu maksudnya. Jadi artinya stop kita untuk merendahkan karena sangat terang bahwa di dalam dirinya ada lebih dari orang-orang yang capekan. Bisa wae akibat capekan melaksanakan mau buat itu bisa. Tapi ada orang yang pendiam tapi geraknya banyak bisa wae. Dan mungkin berubahnya nanti secara drastisnya biasanya anak-anak itu kelihatannya bukan di waktu sekolah, di waktu hidup di masyarakatnya, pas keluar SMA. Banyak di sini juga fakta dulu ada anak-anak yang kadang-kadang kerja ajar Ibra. Terus ditanya, "Kamu di mana?" "Saya dapat kuliah Pak di sini." Wah, luar biasa. Tapi anak-anak yang pintar, "Kamu di mana?" "Pak, ambil duluan." Di payung. Di payung. Karena bisa menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak salah, ya cara komunikasinya terserah Bapak Ibu lah. Tidak harus seperti ini, tidak harus teoritis. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan misalnya. Bapak Ibu kan kantor kamu ke sekolah, tapi Bapak berubah seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan ini santai saja. Tapi kamu harus berubah. Misalnya bantu orang tua tetap bantu. Kasus yang kedua kemarin saya membuat contohnya ke Pak Jril dan ke Mega. Pak Jril seolah-olah beliau itu di sekolahnya sering tidur. Pak Jril kenapa sering tidur? Aduh Pak, ini masih simulasi ya? Karena di kelas itu saya kalau malam itu saya sering main game Pak. Ya, atau membantu orang tua karena orang tua saya kerja di pasar. Itu simulasi contoh ya, bukan faktanya seperti itu. Aduh kenapa bisa seperti itu dia Pak? Karena memang saya paling tidur jam 2, jam 1. Nah saya tanya lagi, ya tidak apa-apa. Tapi mohon selanjutnya kamu tidak boleh seperti itu lagi. Karena dengan seperti itu, seperti ini kita menjelaskan. Lalu kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas.
Kalau tidak boleh tidur di kelas, kalau si anak itu kan lebih semangat lagi. Oh kalau gitu Pak, saya dimaafkan. Saya sangat dimaafkan. Karena semua orang juga bisa masuk ke seperti itu, gitu. Termasuk saya sendiri, termasuk guru sendiri, dan guru oke saya sendiri juga. Pak kalau binte kadang-kadang nggak seperti itu kan tiba. Jadi kalau kita selalu menghardik siswa, ternyata guru juga maaf Pak kalau ada pelatihan yang gedungnya besar, menghargai Tuhan itu maha. Saya memberikan contoh yang kontekstual. Jadi kalau dalam pembelajaran dulu, itu yang di zaman pembelajaran kulturasi ada CTK gitu ya, kontekstual teaching learning. Ada lagi kalau dalam pembuatan itu ada hot, tapi sekarang saya candi ajar, gajar berikan kurikulum merdeka itu sebetulnya. Kita mau program menteri, betul kan kayak merdeka kemana? Kira saja, khususnya saya sendiri, bagaimana cara membuat soal hot karek masa kali bisa gajar tidak ada masalah. Sekarang bagi merdeka, kenapa merdeka? Mungkin Pak Menteri punya kebijakan lain, karena zamannya sudah tidak lagi lurus, sudah jejak ya. Makanya dalam teori Pak, kalau kita hidup ingin sukses katanya, kuasai bahasa, kuasai manajemen, dan yang ketiga kuasai teknologi katanya. Manajemen, bahasa, dan teknologi. Sudah menguasai itu, insya Allah katanya, itu karena teori. Ini tadi ketika ada masalah dengan anak, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Oh alasannya itu. Jadi ditanya dulu alasannya. Kenapa kamu tuh baju dengan kotor? Oh hiji apa? Nah, nanti guru yang memberikan solusi atau guru ke kelas sekolah. Bagaimana caranya? Kalau sekarang kan sudah punya PIP. Kenapa kan kamu tuh udah dapat PIP? Iya Pak, dapat PIP itu ternyata oleh ibu saya digeser dengan ayam atau domba. Ya, berarti kita tugasnya adalah untuk memanggil orang tuanya untuk diajak diskusi dengan pendekatan persuasif tadi. Seperti positifnya. Loh kamu udah luar biasa, meskipun ke sekolahnya terlambat, tapi kamu sudah punya tanggung jawab moral untuk membantu orang tua. Mudah-mudahan cara ini mudah-mudahan ya bisa mengubah mindset anak didik kita. Tapi yang pertama kata Pak S tadi itu selalu itu dari kita dulu. Memang yang susah itu. Ketika kita disiplin masuk kelas tepat waktu, kurangnya oke, apa ya memang kadang-kadang susah ya. Di sana target 1,5 jam dari Cilin ke sini, tapi dengan kondisi ban biasanya bisa kondisi kadang-kadang di jalan yang itu membuahkan hal. Memang situasi warna ya, yang penting saling memahami aja, tapi niatan. Yang terakhir di sini, terakhir ya, mungkin nanti ada pertanyaan sedikit ya. Pak, apakah di grup penggerak itu seasik seperti ini? Sebetulnya biasa-biasa saja udah itu. Tapi ini biasa kalimat Abi dan mau sakit namun ngobrol spesifik contoh-contoh yang nyata gitu, supaya asik. Nilai-nilai umum tadi yang sudah disepakati yang disusun di kelas. Jadi nanti para wali kelas mohon mulai dari besok buat keyakinan kelas yang membuatnya siswa, disiapkan kartonnya atau ditempel juga nggak apa-apa, atau ditulis di board juga nggak apa-apa. Jadi yang mana yang lebih mudah, minimal keyakinan kelas itu siswa yang membuat, kita yang sama kita, kalau kita menyepakati wali kelas. Jadi tadi keyakinan kelasnya memang mangga, ibu maunya seperti apa? Kan namanya juga merdeka, silakan saja. Misalnya di kelas tidak boleh pakai topi. Sepakati oleh semuanya, sepakat anak-anak semuanya sepakat. Ketika melanggar, kok kamu yang sepakat teman? Kenapa kamu yang melanggar? Kalau yang membuatnya kita langsung dijeblakan misalnya. Nah, saya bukan mau seperti itu, misalnya. Jadi ada 5 jam atau no enak mah hebat, sakit apa? Kan tundangan. Ya, kan tundangan. Mata kamu cek bahasa apa urutnya mah murah meriah mah kawin mah direbek. Siga anu salahnya Mas. Tapi kalau didalami memang benar. Jadi kurang teh. Kawin nasib ya. Ibu dan Bapak, saya Sampai Biasa dikawetan ku abdi heula. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kangge waktosna. Terima kasih atas waktunya. Pembahasannya memang cukup berisi dan memang ini hal yang krusial yang harus kita cermati bersama terkait dengan kesepakatan kelas Pak ya atau apa tadi? Keyakinan kelas. Nah, tadi kan Pak Yan berbicara bahwa kita harus memberikan semacam
kebebasan untuk si anak untuk membuat kesepakatannya sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama adalah sejauh mana batasannya, Pak? Karena nanti kan si anak tuh akan membuat kesepakatan yang wah reka-reka segala macam gitu. Ada proses negosiasi tidak antara guru dengan siswanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ketahui bersama nih, barudak orang teh memang diasuhnya tuh bukan hanya dari sekolah, orang tua dan masyarakat. Lebih rinci lagi, anak-anak kita tuh diasuh tuh oleh YouTube, oleh TikTok, seluruh dunia mengasuh anak kita. Nah, mereka tuh berangkat dari sekolah, dari lingkungan seperti itu ke sekolah dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Tetapi untuk menggali daya kritis mereka, kadang-kadang kita tuh kurang cukup metode gitu, Pak. Kalau kita ditanya, anak, kamu cita-cita mau jadi apa? Anak itu bisa menjawab, misalkan saya cita-cita ingin jadi tentara. Itu hanya luapan saja yang terbesit di kepalanya, bukan dari hatinya gitu. Bahkan untuk menuangkan mimpi saja mereka tuh kebingungan. Nah, itu kan bagian dari bagaimana mereka mempunyai referensi di dalam benaknya, di dalam pengalamannya untuk bisa mengejawantahkan ke dalam sebuah kelas. Nah, itu tidak punya. Jadi kalau ditanya ke si anak suruh ke depan untuk mempresentasikan, yang terjadi adalah baca buku lagi karena memang kemampuan kritisnya tuh tidak digali. Nah, salah satunya yang saya ketahui adalah kritis itu bisa tertimbul, bisa muncul karena ada sesuatu yang sifatnya important atau urgent. Kalau ketika menemukan situasi yang urgent itu biasanya kritis itu muncul. Itu baru satu sisi, mungkin ada metode lain yang Bapak Payan juga pasti tahu. Itu aja Pak, ya dua itu aja, mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izin Pak kasih jawab. Yang pertama tadi kan keyakinan keras, apakah dibebaskan ke siswanya? Mau dibebaskan untuk sekaya siswa kan? Tidak, kepada Ibu. Dalam membuat keyakinan keras sebelum dieksekusi ke keyakinan keras, kita itu memberikan dulu masukan dan nasihat. Dan nanti juga pada finalnya adalah guru yang merevisi, bukan siswa. Tapi kenapa siswa diberikan keyakinan seperti itu? Supaya ketika mereka melanggar malu sendiri gitu. Itu konsepnya. Iya, malu sendiri. Jadi tetap guru itu sangat mengintervensi, karena nggak bisa kalau siswa dilepaskan sendiri. Jadi kalau siswa sendiri mau enak, diskusi wah kurang mau enak di kelas pakai topi. Dan ingat yang namanya budaya positif ya, standar positif itu seperti apa? Kita jelaskan dulu kan. Yang disebut positif itu seperti apa? Makanya disebutnya budaya positif. Dan budaya positif ini kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kita jelaskan juga kenapa kita membuat peraturan, supaya kalian sendiri yang membuat, kalian sendiri yang menerapkan. Dan semuanya terlibat, termasuk gurunya juga yang melaksanakan. Yang paling penting justru gurunya. Jadi tadi Pak Ahmad yang pertanyaan yang pertama, guru sangat terlibat. Dan sebelum membuat keyakinan kelas, memberikan dulu rambu-rambu positifnya. Lalu siswa yang mendiskusikannya. Tadi kan tidak boleh membuli, tidak boleh rasis, ya, yang sudah diterapkan oleh kita kan. Ya, bullying itu kan sekarang sedang tren. Artinya membuli anak itu sedang lagi tren. Jadi karena era-era teknologi informasi, meskipun dibatasi oleh ITE, informasi teknologi dan elektronik itu ada undang-undangnya, tetap aja mereka berani tanpa ada batas. Yang kedua itu yang agak sulit tadi Pak. Bukan sulit, agak sulit. Kalau sulit tadi mentok apa? Agak sulit. Kalau dulu memang triangulasi. Kalau sekarang mah bisa saja triangulasi. Kalau triangulasi itu lingkungan, orang tua dan sekolah. Tapi lingkungan juga bisa dibagi beberapa tahap. Tadi lingkungan YouTube, lingkungan TikTok, lingkungan Instagram, lingkungan Facebook, lingkungan Messenger, lingkungan WA group. Sudah banyak. Ya makanya ikhtiar kita itu hanya di sebatas ikhtiar saja, dengan catatan dimaksimalkan. Kalau memang ternyata pada akhirnya mereka susah berubah, yang orang sangat ke Gusti Allah. Tapi sangat ke Gusti Allah itu sudah berusaha keras terakhir. Jadi ya mah biasa mikir kumaha kumaha Gusti we biasa tapi mah Tuhan kumaha Gusti we nya ngageun biasa. Tapi orang berusaha keras dengan mengikuti aturan atau teori yang sudah ada di buku.
Kenapa kita mengacu kepada teori? Karena teori itu sebelum diturunkan ke lapangan, mereka itu sudah ada uji petik dulu, udah ada research dulu, udah ada penelitian dulu. Jadi yang membuat teori itu tidak asalnya rios. Seperti tadi kan, dengan keyakinan kelas, dengan stabilitas, dengan itu ada teorinya. Dari mana Pak itu datangnya teori itu bukan dari pikiran langsung tulisan, bukan. Turun dulu ke lapangan, lalu dibuat konsep, ada studi kasus, lalu muncullah teori. Jadi kita ada teorinya. Yang kedua, tidak boleh kaku. Kaku itu bangun cek teori itu belum tentu di lapangan seperti itu. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita, kemampuan guru. Kalau dalam KKN itu dalam kompleksitas, ada inteks dan daya dukung. Makanya kalau sekarang sudah tidak ada KKN. Sekarang sudah tidak ada KKN. Kalau dalam KKN contohnya seperti itu kan. Inteknya seperti apa? Daya dukungnya seperti apa? Tidak mungkin kita menyamakan daya dukung SMP 1 Cianjuas dengan SMP 4 Cipongkor. Daya dukung SDM siswanya beda, daya dukung gurunya beda. Kalau sekolah-sekolah besar mungkin udah duluan belajar teknologi. Seperti itu Pak Ahmad. Jadi yang tadi yang nomor 2 memang tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tahu hasilnya seperti apa? Orang sangat boleh kalau gaduh. Dan memang ujian-ujian udah bisa sekolah loba gitu, udah kurang di bumi kadang-kadang di beja desa itu. Karena mereka itu sudah punya kiblat teknologi. Makanya di belajar kemarin selama masa daring, kayaknya paling 5% pelajaran kita yang masuk ke mereka. Makanya ada yang menyebutkan itu degradasi ya, moralnya itu. Degradasi itu sudah semakin semerawut. Degradation itu dari bahasa Inggris, degradasi. Yang lainnya mana? Santai, dari bahasa Indonesia batu. Malisi kita. Kalau memang keyakinan kelas ini kita sepakati, mohon mulai dari besok, ini demi kebaikannya. Kalau dina preman muslim demi kebaikan kita bersama. Bisa mencerahkan kepada kita semua bagaimana mengelola sistem pembelajaran di kelas. Tadi sudah digambarkan bahwa kita harus merubah paradigma. Kalau dulu mas sistem kaplok ya bisa anak nurut, tetapi kalau sekarang sistem kaplok itu berbalik kepada kita adanya. Tadi perubahan itu kita harus bisa menyelami kehidupan siswa, karena perubahan siswa ya lingkungan yang sangat tajam tadi, sehingga pola pikir kita harus minimal mendekati siswa, bagaimana keinginan siswa, sehingga kita sebagai guru kalau bisa memahami itu, sehingga paradigma perubahan itu critical thinking tadi, problem solving tadi, yang mungkin nanti bisa kita terapkan di kelas, sehingga nanti ibu dan bapak kalau menyusun RPP tolong didorong untuk kesana ya, dilatih tentang problem solving. Langkah-langkahnya nanti mungkin ada ya dengan BDBM praktiknya, sehingga pada saat CIR untuk IKM kita sudah siap untuk mengikutinya. Dan nanti mungkin ada pimpinan juga dari pengawas ya, dan nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar. Tapi intinya bahwa pencerahan ini merubah paradigma kita untuk membelajarkan siswa. Siswa sekarang lebih pintar dari kita, terutama dalam bidang IT. Mungkin seperti usia saya 50 tahun itu sangat ketinggalan daripada anak-anak saya, sehingga itu yang harus kita pahami untuk siswa